Fatihata biridailah wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli hajatin kabirah wa saghirah. Wassalamu alaihi wa walidina wa walidatina wa banina wa wajina. Wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwaika fatibadil anbiya wal mursalin wa sallallahu wa sallim wa ala kulli ashabi kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa ila jamil ulama al amilin min al musannifin wal mufashirin wal qura wal muhaddisin khususan ila ruhi al imam bijatul islam bi hamid muhammad bin muhammad al ghazali anallahu yuridu alaina barakatuh fi dini wa dunya wal akhirah summa ila arwaika fati ibadillahi salihin wa walidina wa walidatina wa ihwanina wa ihwatina wa kulli wajibati alaina wa alaikum ajma'in khususan ila arwahi amwati al majid mujahidin wa fil alam wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu wa halat arwahum min masyariqil ardh barriha wa bahriha anallahu yarhamuhum wa yakunu dumahum wa yughjiru antarahum ya rasul wa anallahu wa tuhal arifin wa hibbal mursalin wa yahtimu lahu bil husna wa huwa radin anhu wa anallahu wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwatu asaba' lil a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizati dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin majelis pengajian rutin mingguan malam Sabtu kitab Muqasyafatul Qulub Jamaah Masjid Mujahidin Bukit Palem rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati jamaah semuanya. Demikian pula yang kita muliakan guru kita Ayah Nabi Abdullah Al-Idrus dan Pak Haji Rohani Abdul Aziz, juga semua Dewan Takmir Masjid Mujahidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia, menganugerahkan karunia sehat, afiat, lahir batin kepada beliau semua. Juga karunia panjang umur, diberi
kemudahan dalam segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Teristimewa bil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahkan majelis kita pada malam hari ini, dipenuhi dengan rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya, sehingga tak ada satupun yang hadir di majelis ini kemudian bubar, bangkit, melainkan bangkit dalam keadaan sudah mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidayah, taufik, juga inayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dawuh Imam Ghazali dalam kitab Muqashafatul Qulub, masih bab yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah, beliau mu'alif Imam Ghazali rahimahullah berkata, kemarin terakhir, inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin wa lailati jum'atin fala yuqbalu amalu qati rahmin. Sesungguhnya amal manusia disetorkan pada setiap disetorkan pada setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati rahmin. Di antara sekian amal yang disetorkan pada malam Kamis, pada hari Kamis dan malam Jumat, itu ada amal yang tidak diterima oleh Allah. Miskin, anak yatim, amal. Nah, di antara sekian amal ada amal yang tidak diterima oleh Allah, walaupun dia tukang nyantuni anak yatim, walaupun dia tukang nyantuni fakir, du'afa, tukang bangun masjid, Allah Subhanahu wa taala semoga bukan termasuk kita. Ya, semoga bukan termasuk kita. Perihal definisi silaturahim kan sudah dijelaskan, bahkan sudah sangat-sangat jelas. Nanti sedikit-sedikit diulang, sedikit-sedikit. Lalu kemudian Imam Ghazali melanjutkan, wal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga menyampaikan riwayat. Dalam riwayat Imam Baihaqi tersebut disebut annahu atani Jibril. Kata beliau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Baihaqi ini, bahwa kata Nabi, atani Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, bisa dibaca juga Jabrail, cuman yang umumnya Jibril ya. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah beliau Sayyidina malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Hadhihi lailatun nisfi min Sya'bana. Malam ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Kebetulan sebentar lagi nih, ada kaitannya ya. Paling 1 minggu lagi ya. Pertemuan dari sekarang nih yang kedua ya, udah nisfu ya. Ini luar biasanya rahmat Allah. Tanpa ini kan
sebelumnya kita udah dikasih tahu yang berkaitan dengan nisfu Sa'ban. Malam ini adalah malam pertengahan bulan Sa'ban atau yang kita kenal nisfu Sa'ban, yaitu tanggal 15 bulan Sa'ban. Nah, pada malam itu malaikat Jibril datang ke baginda Nabi. Dan kata beliau, malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Walillahi fiha utaqaun minan nar. Biadadi syi'ri ganamin min bani Kilab. Dan pada malam ini ada orang-orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Berapa banyak? Saking banyaknya sehitungan bulu dombanya Bani Kilab, bulu kambingnya Bani Kilab. Jadi udah nggak terhitung saking banyaknya. Makanya dikasih tamsil, perumpamaan saking banyaknya nggak terhitung, bagaikan bulu kambing Bani Kilab. Saking banyaknya orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban. La yandurullahu fiha. Tapi dari sekian banyak orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah, ada yang tidak termasuk daftar terbebas dari api neraka. Jadi pada malam hari itu stop sudah. Nanti tanggal sekian itu siksaan neraka di-stop oleh Allah, dibebaskan. Bagi beberapa orang hamba Allah, kecuali ada yang tidak termasuk dalam daftar yang merdeka, yang bebas. Siapa yang tidak termasuk dalam daftar orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka pada malaman nisfu Sa'ban? La yandurullahu biha ila musyrikin. Allah tidak memandang pada malam nisfu Sa'ban itu pada orang musyrik. Artinya orang musyrik ini dilewat sama Allah, tidak diperhatikan, dicuekin, bodoh amat yang musyrik. Siapa yang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Semoga kita mendapat perlindungan dari musyrik. Nah, musyrik ini ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Musyrik khafi apa? Musyrik yang tersembunyi. Jadi kita tidak terang-terangan, hanya dalam tekad kita. Itu. Tapi kalau musyrik jali terang-terangan. Nah, baik jali maupun khafi sama. Berarti orang musyrik ini tidak termasuk dalam daftar ahli neraka yang dibebaskan oleh Allah. Yang dibebaskan dari siksa neraka oleh Allah. Tidak, satu orang musyrik. Artinya yang umum orang yang menyekutukan Allah dengan apapun. Pokoknya yang namanya selain Allah. Apapun yang namanya selain Allah. Termasuk, mohon maaf misalkan, kalimah, ajian, ilmu kanuraga, benda pusaka. Kalau kita ada itikad, benda pusaka tersebut bisa memberi pertolongan kepada kita, sudah kita musyrik. Kalau kita ada itikad. Beda lagi kalau sebatas kita memandangnya itu sebuah benda berharga atau pusaka yang layak dijaga, dilestarikan, tanpa melihat embel-embel kesana kemari gitu, seninya atau
segi apa namanya budayanya, kulturnya, kalau zaman sekarang susah seperti misalkan membentuk keris seperti itu, dijaga dirawat nggak masalah, sesuai dengan disiplinnya, kebutuhannya, haknya, tapi tidak sampai kepada wilayah akidah menganggap bisa memberi keuntungan kepada kita, bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita, tidak ada anggapan situ, tidak masalah. Bahkan obat-obatan, ya, obat-obat farmasi, coba deh minum ini pasti sembuh, hati-hati itu kalimat pasti sembuh, ya. Kita muslim, orang beriman, tidak bagus seperti itu, tapi masukan, insya Allah sembuh, atau mudah-mudahan dengan perantara sebab ini sembuh. Tetap dinisbatkan, dikaitkan kepada Allah, jadi tidak dipastikan. Itu sepintas tentang musyrik. Kalau ada itikad, mudah-mudahan Allah menjaga, memberikan taufik, dijauhkan dari musyrik apapun bentuknya. Satu, wala ila musakhinin. Orang yang masuk dalam daftar tidak diperhatikan Allah pada malam nisfu Sa'ban adalah orang yang suka cekcok, bertengkar, entah itu sama tetangga dekat, entah itu tetangga luar jauh, entah itu sama apalagi sama saudara, apalagi sampai putus silaturahim, cekcok, bertengkar, nggak ada ujungnya. Mudah-mudahan bukan termasuk kita, ya. Wala ila qati'i rahmin. Ketiga, orang yang tidak masuk dalam daftar terbebas dari api neraka adalah orang yang mutus silaturahim. Punya saudara enggak dikunjungi dengan alasan sibuk, padahal waktu bisa diatur. Yang namanya kesibukan itu urusan kita yang punya kendali. Kalau memang ada niat, bisa dikondisikan. Punya orang tua, ini kebanyakan rata-rata biasanya kalau udah rumah tangga, ini ujian buat kita, sama ibu, sama orang tua jauh, kecuali jauh jarak, ya, di luar kemampuan kita, lain masalah. Ini misalkan terjangkau, apalagi zaman sekarang kalau kita tidak datang berkunjung, paling tidak kan apa guna fasilitas zaman sekarang, ya kan? Ada HP, ada segala macam, udah lengkap fasilitasnya, bahkan bisa video call. Paling tidak itu bisa mewakili ketika saat kita tidak sempat datang langsung. Tapi juga jangan mentang-mentang sudah ada fasilitas HP semacamnya kita jadikan alasan tidak datang. Nah, Allah sudah siapkan tuh untuk anjang sono itu, untuk silaturahim itu hari Jumat, seminggu sekali dalam putaran mingguan, ya. Nah, sehingga hari Jumat itu disebut Aidul Mukminin, Sayyidul Ayam, Aidul Mukminin, rajanya hari, dan Aidul Mukminin, hari rayanya orang beriman dalam seminggu. Enggak sempat datang, itu paling tidak ada komunikasi adik ke kakak, ya, siapa saja sudah dijelaskan. Adik dulu, anak dulu ke orang tua, bawah dulu ke atas.
bawahan dulu ke atas. Nah, sampai putus hubungan, tidak ada komunikasi, apalagi sampai marah-marahan, sampai bermusuhan. Nah, ini yang terancam tidak termasuk dalam daftar yang bebas dari api neraka. Semoga Allah melindungi kita dan bukan termasuk, ya. Sudah berapa tuh? 3. Satu yang musyrik, kedua yang bertengkar, ya, tidak damai-damai, ya, bertengkar tidak damai-damai. Ketiga yang putus silaturahim. Keempat, masih ada orang yang tidak masuk daftar terbebas dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban, wala ila musabbilin. Allah juga tidak memandang orang yang, mohon maaf, orang yang pakai sarungnya sampai melewati batas mata kaki. Mohon maaf kalau kebetulan ada. Gak maksud nyindir karena memang babnya. Ya, alhamdulillah kan ketemu kalau ngaji seperti ini. Pakai sarung sampai menutup mata kaki. Tapi bukan sekedar nutup mata kaki. Ketika nutup mata kakinya, sarungnya itu ada rasa bangga. Ini yang jadi masalah, rasa bangganya. Ya. Khuyalaan, dengan rasa bangga. Apalagi sarungnya baru dan di belakangnya ada 3 huruf. Ya. Tapi sekarang banyak yang sekelas yang 3 huruf itu. Ada lamiri, ada kecubung. Kalau dulu cuma 2 doang yang terkenal itu. BHS sama Akhlak bersama ini Al-Jufri. Sekarang banyak pilihan yang sekelas. Ada rasa bangga. Ini tidak termasuk, sama pakai celana juga sama. Ada rasa bangga. Apa namanya? Itu rasa bangganya itu yang bikin masalah. Yang bikin masalah. Kalau nggak ada rasa bangga atau semisal nggak sengaja, beda. Walaupun tetap makruh, ulama sepakat makruh. Ya. Ulama sepakat makruh. Tapi insya Allah nggak termasuk yang tidak termasuk daftar. Kalau ada rasa bangga, jangankan pakai sarung. Dalam hadis dikatakan ada seorang dijepit bumi, ditelan bumi sampai dia berontak pengen keluar, ya, pengen melepaskan diri dari bumi itu, sampai hari kiamat nggak kelepas-lepas, nggak keluar-keluar. Apa sebabnya? Karena sebab dia keluar rumah, di jari tangannya ada cincin. Dan dia berjalan dengan cincin di tangan itu dengan rasa bangga. Nah, ini yang jadi masalah, rasa bangga. Apalagi cincinnya yang sakti dan bikin orang mengkilap. Ya, kelihatannya ada rasa bangga. Bahkan kalau jalannya aja agak ini sedih. Mohon maaf. Ya, kalau nggak ada rasa bangga nggak masalah. Ini yang jadi masalah, rasa bangga. Berapa? 4. Ada lagi? Ada. Orang yang tidak termasuk dalam daftar yang bebas dari api neraka, wala ila akili walidayhi. Dan Allah juga tidak akan memandang orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar, derajat durhaka itu sama dengan derajat qati'ur rahim. Durhaka kepada orang tua sama derajatnya dengan memutus silaturahim.
Seperti apa durhaka kepada orang tua? Ini gambarannya panjang. Intinya tidak membuat orang tua ini kesel, tidak membuat orang tua ini marah apalagi kepada kita. Apapun yang membuat marah, membuat orang tua kesel, itulah hak. Apalagi sampai marah, itu hak, durhaka. Kebalikannya berarti birrul walidain, bakti. Apapun yang sifatnya menyenangkan kepada orang tua, nah itu bakti. Apa saja, maka jangan pernah menyepelekan hal kecil yang urusannya dengan orang tua. Jangan pernah menyepelekan hal kecil yang berurusannya dengan orang tua. Karena bisa jadi di dalam hal yang kecil itu orang tua tersinggung. Orang tua nggak nyaman hatinya, orang tua nggak senang hatinya. Maka dahulukan orang tua melebihi orang lain di sekitar kita. Ya, kecuali perempuan yang sudah menikah lain, udah nggak ada tanggung jawab. Tanggung jawab perempuan yang sudah menikah ya sama suaminya. Nggak ada istilah durhaka bagi perempuan yang sudah menikah kepada orang tua, nggak ada. Tapi kalau laki-laki terus sampai dia meninggal, bahkan sampai orang tuanya meninggal dia masih hidup, masih harus bakti. Nggak putus tuh baktinya, karena orang tua sudah meninggal. Apa? Melanjutkan cita-citanya, melanjutkan harapannya, menyambutkan persaudaraannya dengan saudara-saudara orang tua, mendoakan. Dianya, kitanya meninggal, ya itu batasnya. Kalau perempuan nggak ada, yes, batas baktinya itu sebelum nikah. Ya, kalau sudah nikah, udah baktinya dia kepada orang tua ya kepada suami. Baktinya perempuan yang sudah nikah ya pada suami. Itu hadis yang banyak, keterangannya banyak menjelaskan seperti itu. Sehingga ada perempuan yang ditinggal perang oleh suaminya, orang tuanya sakit, minta izin kepada Rasulullah pengen nengok, kata Rasulullah amsik. Udah diam di rumah sampai suami kamu pulang. Sampai ada kabar orang tuanya parah sakitnya, mau nengok, minta izin sama Rasulullah, amsik di rumah aja. Sampai kabar terakhir orang tuanya meninggal, yang namanya naruh anak pengen lihat, izin sama Rasulullah, Rasulullah tidak ngizinin karena suaminya masih di luar belum pulang. Nah ternyata sebab wasilah ketaatannya dia kepada suaminya itu, orang tuanya itu diampuni Allah, dibebaskan dari neraka. Cuman ya ujian nafsu yang perang. Di situ yang sesuatu yang berharga itu ya harus ada mujahadah, ada perjuangan melawan nafsu. Ya. Insya Allah Allah karunia taufik kepada kita, istri-istri kita yang salehah ya. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua termasuk orang yang tidak terdaftar dalam daftar orang-orang yang terbebas dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan tidak ada catatan kita dalam catatan orang durhaka. Masih ada lagi? Masih ada yang tidak dibebaskan oleh Allah dalam dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban. Wala ila mudmini khamrin. Terakhir dalam redaksi hadis ini, orang yang tidak dibebaskan dari api neraka pada malam nisfu Sa'ban yaitu orang yang abok terus.
mudmini khamrin. Apa? Mabuk-mabukan terus. Udah tua juga. Tukang mabuk, tukang minum minuman. Terus nggak ada tobatnya. Udah punya cucu juga. Udah punya anak juga, nggak malu sama anak misalnya, mohon maaf. Ini bukan hanya saat muda doang gitu. Yang lain-lain masih cuman masa muda doang, udah pada tobat, udah pada gulung tikar ya. Ini mah masih aja misalnya ya. Gak ada kapok-kapoknya, gak ada bosan-bosannya, masih terus aja. Nah ini termasuk orang yang pada saat malam nisfu Sa'ban itu belum tobat, belum berhenti dari minum khamar dan sejenisnya. Zaman saat Nabi cuman itu. Sekarang udah banyak variannya, jenisnya. Wabnu Hibban wa ghairu, lalu dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan selain Ibnu Hibban, salasatun la yadkhuluna jannah. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban disebutkan ada 3 kelompok orang yang tidak akan masuk surga. Siapa saja yang 3 ini? Pertama, mudminul khamri. Tadi itu yang apa namanya? Tukang mabuk, pemabuk. Yang tidak ada tobatnya. Waqati'ur rahmi. Kedua, yang memutus hubungan silaturahim. Adik, kakak sampai enggak akur, sampai enggak musuhan. Ya. Biasanya udah putus, udah ditinggal orang tua tuh biasanya terjadinya. Ya. Udah tinggal orang tua dan wafat orang tuanya, entah itu bapak ataupun ibu, apalagi dua-duanya. Udah. Biasanya ya. Padahal justru seharusnya sudah nggak ada orang tua harus semakin erat. Harusnya tuh orang tua nggak ada tuh harus lebih erat silaturahimnya. Dan ada sampai dengan akhul kabir bimanjilatil ikhwah. Satu hadis mengatakan saudara tertua itu menempati posisi kedudukan bapak. Akhul kabir bimanjilatil ab. Saudara laki-laki tertua. Ya kalau pokoknya walaupun ada anak perempuan, misalkan anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki, ke bawahnya ada lagi yang laki-laki tertua. Itu yang menggantikan posisi kedudukan bapak. Maka hakku kabiril ikhwah kahakil walid ala waladi. Ini lebih jelas lagi hadisnya. Hak saudara tertua itu kahakil walid. Sampai menggunakan harap kaf litasbih tandir kata ahli nahwu. Sama persis, tidak ada bedanya. Tandir. Sama persis seperti haknya orang tua bapak terhadap anaknya. Berarti apa yang berdosa kepada bapak berlaku tuh, berdosa kepada kakak laki-laki tertua. Itu. Apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang tua sama tuh tidak boleh dilakukan kepada kakak tertua. Tuh. Mudah-mudahan Allah dapat taufik dari kita ya. Udah habis waktunya. Satu lagi tanggung sedikit. Wa musaddiqu bisihri, dan orang yang membenarkan sihir.
Orang yang membenarkan sihir, maka jangan pernah takjub, menganggap hebat terhadap sihir. Wah, hebat, jangan. Karena anggapan hebat itu keluar dari pembenaran, walaupun secara tidak langsung kita tidak mengucapkan benar. Ya. Dan termasuk berbohong yang boleh. Kita tahu berbohong itu nggak boleh kan, dilarang. Tapi ada bohong yang boleh. Ada orang nanya di mana ahli sihir, rumahnya kita sebut kan nggak tahu, padahal kita tahu, kan berarti bohong. Itu bohong yang bahkan wajib berbohong. Wajib berbohong ketika itu, bukan lagi haram berbohongnya. Kita membenarkannya sama, mendukungnya sama. Dan membenarkan sihir, ada rasa di dalam hati kita membenarkan sihir, maka kita berarti tidak akan masuk surga, tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Semoga Allah melindungi dan memberikan taufik kepada kita. Wa Ahmad muhtasaron wallahu a'lam bishawab. Habis waktunya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita doakan dulu kita Yesus Kristus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat, memberikan segala dosanya sehingga dapat menuju semua di dalam apa yang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang majlis taklim yang Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempurnaan kita di dalam majlis ini kita tutup doa kafaratul majlis. Ya Rabbana ta'ala bi anna ta'awna wa anna asrarna ala al-asrarna wa tum alaina tawbah تسيل كل حوى واستر العورات وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإسلام وكل ذي أو سلطان والمسلمين أجمعين ربي أسمع والدولة جمعنا الذي سبيلنا المصطفى رسولي نطيب بسري صلى وسلم ربي على والحمد لله بالباطل والكمال والحمد لله بالباطل والكمال الذين سبقوا بالإيمان ولا تقيكم الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر سيدنا محمد، اللهم اغفر سيدنا محمد، اللهم اغفر سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.